Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam olahraga, berita gembira teman-teman yang kita tunggu-tunggu, yang uh, selama ini kita dibuat terkejut dengan berita Nathan Joe kembali ke klubnya di Belanda. Sesuatu yang membuat kita merasa kehilangan atas sosok Nathan Joe. Ya, keberhasilan Bapak Erick Thohir melobi klub dari Nathan Joe membuat hati kita lega kembali, hati kita bergembira kembali. Kenapa saya bisa segembira ini? Karena Nathan Joe melalui lobby yang sangat berkelas berhasil kembali ke Qatar. Dan ini merupakan sesuatu yang baik, bahwa Nathan Joe akan bergabung bersama timnas U23. Dan kabar yang lebih baik lagi adalah, teman-teman, klubnya ini bukan hanya memberikan lampu hijau, tetapi klub memberikan kesempatan kepada Nathan Joe Aoun untuk ikut bertanding bersama timnas Indonesia sampai titik akhir. Artinya sampai kapanpun, kalau misalnya Indonesia sampai final, berarti sampai final juga Nathan Joe akan bermain. Dan ini tentunya bahagia sekali, bahagia sekali. Aduh, sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Memang sosok Nathan Joe ini sangat penting sekali untuk timnas ya. Apalagi baru-baru ini muncul ide gila dari Coach Sintayong yang berhasil menemukan cara bermain yang tepat untuk posisinya Nathan Joe. Dia bisa bermain sebagai gelandang, pemain tengah, dan mainnya sangat bagus dan rapi sekali. Padahal posisi dia itu sebagai back. Ini gila dan gila. Ya, apapun itu kita harus bergembira karena Nathan Joe akan tetap bermain bersama timnas Indonesia. Terima kasih Bapak Erick Thohir. Doa saya akhirnya terkabulkan. Permintaan saya akhirnya terkabulkan. Bahwa setidaknya klub mengizinkan Nathan Joe untuk bertanding sampai di mana timnas itu berada, sampai di titik mana, sampai di semifinal ataupun final, kita tidak tahu. Tapi doa kita dan saya optimis bahwa timnas Indonesia bisa masuk final. Amin, amin ya teman. Kabar gembira guys, Nathan is back. 1-2 hari ini Nathan is back. Berita dihebohkan oleh perjuangan dari PSSI. Dalam hal ini Pak Erick Thohir dan beberapa pihak lagi, termasuk pengamat sepak bola kita sekaligus ex pelatih futsal timnas Indonesia, Coach Justin, yang langsung bikin video di akun Instagramnya memention CEO dan jajaran manajemen SC Heerenveen, klub di mana Nathan Joe sedang bermain saat ini guys. Intinya mereka meminta izin untuk memanggil kembali Nathan agar bisa memperkuat timnas Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Piala Asia U23 ini yang sebentar lagi akan bermain melawan Korea Selatan di babak 8 besar. Dan akhirnya setelah ada kode keras dari Instagramnya Nathan, dia sedang berada di bandara dan sepertinya menuju ke Doha, Qatar. Ya, dan akhirnya kabar gembira ini diumumkan oleh Pak Erick Thohir. Intinya Heerenveen akhirnya mengizinkan kembali Nathan Joe untuk memperkuat timnas hingga sisa Piala Asia U23. Jadi senang ya? Hingga final insya Allah guys. Amin. Semoga timnas Indonesia makin jauh guys perjalanannya. Amin. Bukan Ya. cuma sampai babak 8 besar. Mudah-mudahan bisa sampai juara. Komentarnya guys. Siap. Banyak netizen penggemar sepak bola ingin Nathan kembali. Dan harapan itu menjadi kenyataan. Pak Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, barusan mengirim WA ke saya untuk memperlihatkan bahwa upayanya, lobby-lobby tingkat tinggi yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir ini berhasil dengan sat set. Luar biasa Pak Erick. Terima kasih banyak.
Ya, setelah saya membaca, ya ini malam-malam sudah masuk dini hari, terpaksa saya harus cepat juga bergerak, ya, untuk bisa memberikan info karena banyak yang menunggu dari tadi sore sampai tadi malam ini menanyakan terus kepada saya, dan saya juga hari ini 2 kali saya mungkin WA ke Pak Erik untuk terus meminta tolong untuk perkembangan dari Nathan Cho ini. Jika ada perkembangan yang bagus, tentunya bagaimana pihak Heerenveen bisa memberikan izin. Dan akhirnya, ya, tadi sudah masuki jam 00.30, Pak Erik sudah mengirim WA dan menyatakan bahwa upayanya berhasil, dan kita harus berterima kasih juga kepada pihak klub Nathan Cho, Ya. Heerenveen, karena Nathan itu kenapa pulang, dia dibutuhkan. Selain hanya ada kesepakatan 1 pekan, 1 minggu setelah dilepas pada tanggal 14 yang lalu, dia akan bermain dengan 3 kali melawan Qatar, Australia, dan Jordania. Kemudian dia harus pulang. Itu kesepakatan awal, memang harus dipatuhi. Ya, dan Nathan pulang ketika selesai menghadapi Jordania. Tapi tenaga Nathan itu dibutuhkan, sehingga Pak Eri itu tergerak. Banyak juga netizen penggemar sepak bola kita juga mungkin mengirim, ya, ke IG-nya atau ke sosmednya Heerenveen untuk meminta tolong, sehingga ini dibaca. Ya, Ferry Dehan, saya pikir chairman dari Heerenveen ini tahu persis, dan mungkin Pak Erik sudah mengontak beliau, termasuk dengan head coach, ya, coachnya Heerenveen, pelatihnya Nathan dan Tom Haye yang bermain tim senior, Kees van Wonderen, pasti tahu. Ya, dia harus lapor tentunya kedua petinggi ini kan, Ferry Dehan dan Kees van Wonderen, sehingga Nathan harus dilepas pergi kembali ke Qatar. Itu yang ditunggu-tunggu berita ini. Ini berita baik, berita menggembirakan, dan Pak Erik sendiri mengatakan bahwa memang tidak mudah untuk melakukan lobby-lobby, tapi ya pihak klub, karena beliau punya nama besar sebagai mantan petinggi, orang nomor 1 di Inter Milan di tahun 2013 sampai 2018, semua orang tahu dengan kapasitas reputasi dari Pak Erik ini, sehingga setiap Pak Erik mungkin call, ya, untuk berbicara, itu beliau disegani tentunya. Dan kita bersyukur, ya, bahwa Nathan bisa kembali ke Qatar, ke Doha, untuk bersiap menghadapi Korea Selatan. Bahkan, ya, sekarang dia sudah siap-siap, ya, di Instagram dia berkemas ambil koper, dan pagi nanti dia bisa tiba, ya, di Doha untuk bersiap lagi latihan sehari menjelang pertandingan melawan Korsel, karena ini penting. Korsel, ya teman-teman, gimana ya? Saya jadi bingung mau ngomong apa. Ya, kita kemarin melihat berita atau mendengar berita setelah pertandingan selesai, ya, antara Indonesia dengan Jordania. Nathan Cho itu langsung buru-buru berangkat ke Belanda, ke klub asalnya, karena kita ketahui bersama perjanjian antara PSSI dengan klubnya Nathan Cho itu cuma 1 minggu. Jadi itu untuk memenuhi target dari Bapak Erick Thohir terhadap Coach Sintayong, yaitu, ya, sampai ke lolos ke babak 8 besar. Dan kita dikejutkan lagi bahwa Nathan itu bisa kembali ke Qatar. Saya awalnya pesimis, ya. Kalau teman-teman nonton video saya, bahwa saya mengatakan pertandingan yang akan dimainkan hari Jumat nanti antara Indonesia dengan Korea Selatan itu bersamaan dengan pertandingan klubnya Nathan di Belanda, teman-teman. Artinya tidak memungkinkan Nathan itu diizinkan oleh klubnya. Apalagi perjanjiannya itu cuma 1 minggu. Dan pada akhir video itu saya mengatakan bahwa saya optimis dengan peran yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir. Siapa sih yang tidak kenal dengan Bapak Erick Thohir? Kalau soal cara beliau melobi itu tidak perlu kita ragukan lagi, ya. Akhirnya terbukti, ya, terbukti bahwa lobby yang ditunjukkan atau yang diberikan oleh Bapak Erick Thohir kepada klubnya Nathan yang berada di Belanda itu berhasil. Tentunya ini merupakan sebuah kabar gembira bagi kita semua.
Dan saya harus berterima kasih kepada Coach Justin yang kemarin saya melihat beliau atau berbicara ya pada videonya itu meminta kepada petinggi klub untuk bisa melepaskan Nathan setidaknya sampai pertandingan selesai lah, sampai Indonesia itu berada di titik mana. Dan terima kasih berikut, atau kita harus memberikan apresiasi kepada seluruh netizen Indonesia. Saya yakin netizen Indonesia pasti gotong royong masuk ke Instagramnya klubnya Nathan ya. Mungkin para petinggi klubnya Nathan itu melihat bahwa ya memang sosok Nathan ini benar-benar dibutuhkan. Makanya mereka memberikan izin. Ya, anggap saja ya teman-teman, anggap saja kemarin setelah pertandingan antara Indonesia versus Jordania selesai, Nathan itu kembali ke Belanda itu untuk mengambil baju ganti, ya, anggap saja begitu. Aduh, terima kasih Tuhan, doa saya terkabulkan. Dan doa kita yang berikutnya adalah Indonesia harus mengalahkan Korea Selatan. Ya, teman-teman. Indonesia harus bisa mengalahkan Korea Selatan. Sehingga kalau ini berhasil kita lakukan, berhasil timnas kita lakukan, maka sejarah baru itu akan tercipta lagi. Sejarah baru itu akan terukir lagi. Dan itu akan menjadi cerita sepanjang masa bagi kita dan juga anak cucu kita. Bahwa timnas kita di bawah asuhan Coach Sintayong pernah mengalahkan Korea Selatan. Bahwa timnas kita di bawah asuhan Coach Sintayong bisa lolos ke semifinal. Kenapa kita harus bercerita seperti itu? Karena kita, negara Indonesia ini baru pertama kali ikut Piala Asia. Untuk level U23 ya. Baru pertama kali. Dan kita langsung memberikan sebuah kejutan yang sangat dasar. Ya, sangat dasar. Kenapa saya katakan sangat dasar? Karena di luar dari nalar kita, di luar dari logika berpikir kita, Indonesia bisa melibas Jordania dengan skor yang cukup telak. 4 gawang. Kok 4 gawang sih? Ini terlalu semangat ini. 4 gol berhasil dilesakan oleh timnas Indonesia melalui 2 gol dari Marcelino Ferdinand, 1 gol cantik dari Witan, dan juga ini Komang Teguh ini saya dulu memberikan julukan kepada dia itu apa ya? Kaget-kaget sudah ada di depan, tiba-tiba bolanya itu sudah ada di kepalanya dia, tahu saja dia posisinya itu. Hebat si Komang Teguh ini, 2 pertandingan 2 gol, keren ya teman-teman. Nah teman-teman, berikut saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua video terkait dengan, jangan marah-marah ya, kan soalnya sebagian netizen juga meminta loh soal Abang Towel. Mari kita simak lagi ya teman-teman. Bung Toel lagi-lagi trending di Twitter karena katanya Bung Toel anti PSSI, anti timnas. Bung, nih saya kasih tahu ya. Indonesia udah menang lawan Australia 1-0. Lawan Yordania udah menang 4-1. Ya, gimana dong? Kasih komentar yang baik dong. Komentar yang baik. Iya. Menurut saya sih itu progres yang bagus, terutama lawan Jordania. Itu penampilan sejauh ini yang saya lihat mengesankan. Itu sih bagus. Lawan Jordania menang 4-1, main bolanya bagus. Kenapa menjadi saya senang bilang mengesankan? Karena terutama ya beberapa pemain yang menjadi kunci, Marcelino, Witan, itu main keren. Bukan mengecilkan yang lain, tetapi 2 pemain itu saya anggap punya perbedaan, outstanding lah dibanding yang lain. Dan khusus Witan, setelah sekian lama macet, semalam saya melihat Witan yang saya tahu, yang saya kenal. Keren loh, golnya keren banget itu. Iya, jadi saya ngelihat Witan yang seperti saya lihat waktu beberapa tahun lalu. Nah, itu yang mengembirakan gitu loh. Apalagi Pras. Nah,
Tadi Kenapa? Dianggap nggak bisa Udah mulai apresiasi sadar apa? ya. iya banyak yang bilang nggak. Bung Toel tuh dianggap tidak ada apresiasinya terhadap timnas. Dan Emang tadi iya, katanya Bung. itu, ini kan komentar bagus. Emang ada komentar kurang bagusnya? Apa tuh? Ya makanya saya tanya. Makanya tentang timnas kan saya nggak pernah komentar kritik timnas ya, tetapi kepada arsiteknya, kepada Sinteyongnya. Kan? Oke. Dan itu kan banyak faktor gitu loh, banyak faktor kompleksnya sebagai pelatih timnas kan ada banyak tuh sekian banyak kritikan saya walaupun banyak diplesetin. Kan banyak fitnah, banyak hoak kan gitu kan. Ya, Misalnya banyak, ada maksudnya. berita terakhir tuh sebelum pertandingan lawan Jordania, Ya. saya bilang STY pantas diperpanjang kalau apa katanya dapat medali Olimpiade. emas Olimpiade. Iya itu. Pernyataan itu dianggap pernyataan dari saya. Dan itu viral banget ya di TikTok tuh. TikTok tuh. Iya, itu kan berarti ada perbuatan orang-orang yang melakukan itu. Emang kapan saya ngomong begitu? Nah, berarti nih saya kasih tahu, Bung Toel itu hanya mengkritisi, bukan anti. Betul ya? Ya itu yang makanya saya bilang, ketika mengkritisi lalu dicap anti, pro dan sebagainya itu nggak sehat. Ya. Dan itu terjadi di era Sehat STY. ya teman-teman, dengan baik-baik. Nah, gitu. dia itu adalah Iya, head coach tim nasihat, nasional. Dia nggak bisa diam saja melihat perkembangan ini. Gitu loh. Nggak boleh mendiamkan sesuatu yang nggak sehat. Karena dia pelatihnya bukan pelatih Tarkam. Bukan pelatih kaleng-kaleng atau klub amatir. Dia pelatih tim nasional. Dia merepresentasikan bangsa ini, negara ini. Jadi nilai-nilai kebaikan sepak bola ada. Ketika sepak bola yang harusnya mempersatukan karena ada nilai sepak bola unity, tapi di masyarakat terbelah dua. Gara-gara Karena Bung isu Toel tuh. naturalisasi, yang satu dianggap pro, yang satu dianggap anti. Ya. Saya dianggap anti, padahal karena ini, padahal bukan. Orang berpikir dia layak kok ini. Ini Sontoloyo satu ini tidak mengakui kalau dia ini anti terhadap pemain naturalisasi ya. Ini gimana sih si Toel ini? Saya jadi bingung sama otaknya dia ini. Jadi catat, saya bukan pembenci timnas. Terus Yang kedua, saya mengapresiasi apapun itu terkait timnas lolos 16 besar. Tapi bahwa saya tetap mengkritisi Sinteyong, iya. Saya Buset. mengkritisi Sinteyong karena saya tahu koridornya. Saya pernah melayani di PSSI. Saya tahu koridor sebagai profesional, Wow. proporsional. Itu saya tahu. Nah, itu yang mau saya semua dia. arahkan. Bukan arahkan. Saya bicara dalam konteks koridor itu. Bahwa Sinteyong profesional, dia paling bertanggung jawab gitu loh. Jadi saya hanya mau memberikan sebuah review, sebuah catatan yang komplit terhadap kinerja pelatih itu. Nah, tapi serangan baliknya adalah apa? Saya disudutkan seolah-olah saya pembenci timnas. Saya Emang tidak iya? membenci timnas. Saya pernah melayani sepak bola. Saya pernah berdiri menyanyikan Indonesia Raya di negeri orang. Wow. Di hadapan bendera merah putih saya pernah. wow. Saya pernah. Saya tahu rasanya menjadi bangsa Indonesia, timnas Indonesia di negeri orang, saya tahu. Tapi kan saya nggak usah ngomong begitu gitu loh. Mau bicara sepak bola, mau bicara analisis, mau bicara poin kritis, ayo. Tapi datengin Sinteyong ke sini supaya diskusinya menjadi Kamu fair, yang datengin objektif. Sintayong, Gitu loh. Dodol. Itu yang saya mau. Tapi catat, saya tidak membenci timnas. Saya mencintai sepak bola dan saya pernah bekerja melayani sepak bola, bukan sekedar bekerja. Sombong amat sih. Saya pernah itu. Jadi saya selalu mengapresiasi baik atau buruk. Yang saya kritisi jelas poin kritisi saya. Head coach Sinteyong, karena dia yang bertanggung jawab terhadap baik buruk penampilan timnas kita. Karena dia termasuk yang beruntung dapat naturalisasi. Ada pelatih timnas sebelumnya yang dapat naturalisasi? Tidak. Ada. Ada pelatih timnas yang mewariskan perpecahan, polarisasi, dikotomi, anti STY, pro STY, anti naturalisasi, pro naturalisasi. Tidak ada. Itu yang saya kritisi. Kamu yang bilang anti Karena kalau kita terjebak dalam naturalisasi, atmosfer Toel. seperti ini, kita nggak akan jadi bangsa sepak bola yang besar. Kita akan kerdil. Kepelatihan. Ya. Sinteyong ya. 6,5. Selama kau menyerang Sintayong dengan argumen yang tidak jelas, selama itu aku akan mengkontermu dengan data ya, bukan omon-omon seperti dirimu. Kasih Oke, paham dia bang. sekarang dia berstatement kalau nilai kepelatihan Sintayong itu 6,5. Oke, kita ikuti alur pemikirannya. Keren. Kita list dulu prestasi Sintayong ya, mulai dari Piala Ciki, AFF masuk final, kemudian SEA Games itu peringkat 3, perunggu, kemudian kualifikasi Piala Asia U20 lolos, kualifikasi Piala Asia U23 lolos, kualifikasi Piala Asia Senior lolos,
Kemudian Piala Asia U23 lolos 8 besar. Kemudian ini berlanjut masuk perempat final. Piala Asia Senior lolos 16 besar pertama kali dan satu-satunya. Kemudian di rank FIFA itu dari 173 sekarang naik ke 133. Nah, 34 Bang. oke, sekarang kita compare ya. Kemarin dia ada bilang Alfred Riedel lebih baik daripada Sintayong. Alfred Riedel sama-sama masuk final AFF sama dengan Sintayong. Tapi di kualifikasi Piala Dunia itu Alfred Riedel itu 0 poin. Dia dapat kesempatan itu di 2015. Berarti berapa nilainya Sintayong 6,5, Alfred Riedel 4,6 ya. 4,1, 4,2. 4 aja. Kemudian lanjut Benny Dolo. Bendol. Itu kualifikasi Piala Dunia dia itu nggak pernah menang. Prestasinya cuma menahan imbang Australia 0-0. Sementara Sintayong kualifikasi Piala Dunia ini udah 7 poin mau lolos ke round 3. Ya kan? Jadi kalau Sintayong 6,5, Benny Dolo berapa? 3,9 ya? 3 aja. Atau 4,0. 3 aja. Kemudian lanjut Rahmat Darmawan. SEA Games 2011 Rahmat Darmawan itu masuk final ya, kalah dengan Malaysia di final. Sementara Sintayong cuma perunggu peringkat 3. Lebih tinggi dikit Rahmat Darmawan. Tapi di kualifikasi Piala Dunia 2015 itu Rahmat Darmawan dapat kesempatan dengan Jackson Tiago. 0 poin, 0 kemenangan. 0 poin. Sementara Sintayong ini udah 7 poin, mau lolos ke round 3. Berarti kalau Sintayong 6,5, Rahmat Darmawan berapa? 4,9 ya. Atau 4,5. 4 ya. 4. Siapa lagi? Haji Santoso kalah 10-0 lawan Bahrain. Mau berapa dikasih nilai dia? 2,6 ya. Jadi Bung, kalau kau memang ngomong untuk mengkritik Sintayong, pikir dulu ya kan. Jangan asal ngomong yang pada akhirnya omonganmu itu perlu kau cabut karena nggak terbukti, ya kan? Ya. Kurang saya kalau kalian ada yang punya sakit tensi rendah, kalian tonton aja VT si Bung Kacamata ini, naik tensi kalian, ya kan? Oh iya, aku lupa satu lagi. Apa tuh, Simon Bang? McManamy, berapa dikasih nilai kira-kira? Kalau Sintayong 6,5, menurut pemikiran beliau berapa? Ini lebih hancur nih. 1,7, 17% dong. Kalau saya sih melihatnya seperti ini sih, Kak. Kalau Sintayong itu bekerja keras, Ya, sampai berpikir keras untuk membentuk timnas. Tapi kerja dan berpikir. hatersnya Sintayong bekerja dan berpikir keras untuk mencari kesalahannya atau juga kelemahannya. Jadi sedih sekali saya melihat mereka ini. Tapi kali ini buku dia Apa lagi yang mau dicari kesalahannya? Saya dari awal mengatakan setiap pelatih itu tidak ada yang perfect. ya. There is no perfect team, there is no perfect coach. Pelatih-pelatih top seperti Guardiola pun membuat kesalahan lawan Real Madrid, oke? Tapi bukan berarti dia jelek. Dia membangun Manchester City membutuhkan bertahun-tahun. Sama, dia juga mungkin banyak yang mengkritik dia, tapi dia nggak perlu dengar. Maka itu saya pikir ada baiknya juga. Sintayong saya nggak tahu dengar atau nggak dengar dengan kritikan, tapi dia fokus untuk membentuk timnas yang kuat. Terus kita sebagai orang Indonesia, kenapa nggak kita apresiasi? Ya kan? Kalau pelatih lain mungkin nih sudah melihat, wah begini, udahlah selesaikan begini, kabur. Bisa juga Pak. Kayaknya ada deh elit yang gak suka sama Sintayong. Makanya mereka bersorak waktu Erick Thohir ngasih syarat yang hampir mustahil. Sama mustahilnya kayak mendamaikan Israel dan juga Palestina. Erick berjanji bakal memperpanjang kontrak STY sampai 2027. Asal, 1, dia lolos ke 16 besar Piala Asia. Dan yang kedua adalah lolos ke 8 besar Piala Asia U23. Kenapa mustahil? Di Piala Asia 2023 itu kan merupakan pertama kalinya lagi Indonesia tampil di Piala Asia setelah 2007. Di sisi lain, dari 2007 sampai 2023, Indonesia tuh nggak ada peningkatan gitu-gitu aja. Kok bisa Erick ngasih target lolos ke 16 besar? Pulang dengan hasil nggak malu-maluin aja, udah lumayan banget. Apalagi Indonesia satu grup sama Irak, Jepang, dan juga Vietnam. Grup neraka. Pun di Piala Asia U23. Kita ini tim debutan, dan satu grup sama tuan rumah Qatar, Australia, dan juga tim kuat Yordania. Tapi STY memang berhasil berkali-kali mengalahkan asumsi. Yang pertama dan paling fundamental itu jelas di Piala AFF 2020. STY bikin kaget karena berani memutus generasi dan membawa para pemain U21. Hernando, Arhan, dan Bagot masih berusia 19 tahun.
Sementara Rido, Witan, dan juga Dewangga berusia 20 tahun. Kecuali Dewangga, para pemain ini masih menjadi tulang punggung timnas Indonesia, termasuk masih main di Piala Asia U23. Dan di AFF 2020 itu secara mengejutkan kita lolos sampai ke final. Ini jadi berkah juga buat STY, karena targetnya kan di Piala Asia U23. Memang, di negara lain itu agak aneh, kalau pemain yang udah masuk tim senior dipanggil lagi ke tim kelompok umur. Tapi kan targetnya juga nggak ngotak. Dan hasilnya, Hernando, Rido, Witan, dan Arhan tampil matang banget buat ukuran tim U23. Akhirnya kita ngerti kenapa STY pengen ngelatih dari tim U19. Maksudnya biar filosofi, gaya main, semuanya nggak berubah waktu mereka naik ke tim senior. Ya, Contoh betul ya. Marcelino, nggak ada yang meragukan bakatnya. Cuma di awal karirnya, dia tuh main dribble terus. Nggak masalah kalau hasilnya positif. Yang mana ini sangat disukai oleh Indra Syafri. Tapi kalau gagal, ini bisa bikin kesel teman sendiri. Memutus serangan, berpotensi ada serangan balik, sampai berpotensi mengalami cedera karena akan jadi sasaran hajaran lawan. Sekarang lihat Marcelino. Dia jadi main simple dan gak banyak mikir. Dan kita bisa lihat bagaimana kualitasnya jauh melampaui usianya saat ini. Apakah bagusnya para pemain timnas ini adalah berkat para pelatihnya di level klub? Coba tanya Bung Toel. Endingnya terang. Coba tanya Bung Toel. Bung Toel tahu nggak ya? Ya teman-teman, itu tadi pernyataan Bung Toel yang menurut saya sangat aneh. Ada reaksi dari netizen terkait dengan pernyataan Bung Toel yang memberikan nilai 6,5 bagi Coach Sintayong. Ya, saya kira kalau saya memberikan nilai kepada Coach Sintayong, karena 100 hanya milik Tuhan, saya kasih 95. Ya, saya berani kasih nilai 95. Karena timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong berhasil membuat kita ini penasaran. Ya, kita selalu penasaran menunggu kapan Indonesia bermain. Itu yang terpenting. Soal kalah menang kita tetap bahagia kalau Coach Sintayong melatih timnas ini. Baik teman-teman, silahkan berpendapat. Silahkan berkomentar yang positif ya. Salam olahraga.